Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syarif Dayan selaku jurnalis Tribun Pekanbaru.com pada live breaking news arus mudik wilayah Sumatera. Ya, nanti kita akan laporan dari 10 titik di wilayah Sumatera. Rekan Tribuners semua, tak terasa Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah akan sudah dekat. Tentu situasi arus mudik yang terjadi juga sudah semakin padat. Meski dari kemarin kita tahu bahwa puncak arus mudik diperkirakan pada Selasa malam bertepatan dengan hari cuti bersama, namun sampai sekarang sejumlah titik masih terlihat sangat padat sekali oleh rombongan para pemudik. Supaya lebih jelasnya kita akan langsung menyaksikan bagaimana laporan rekan-rekan kita dari sejumlah titik di wilayah Sumatera. Saya akan memulai dari Jambi. Di sana ada reporter kita Mbak Ade yang akan melaporkan langsung sejumlah aktivitas mudik di wilayah Provinsi Jambi. Assalamualaikum Mbak Ade. Baik, halo Mas, dengar suara saya? Oh, terdengar jelas Mbak Ade. Mbak Ade mungkin bisa melaporkan langsung Mbak Ade sekarang ada di mana dan bagaimana situasi arus mudik yang ada di Jambi sendiri Mbak Ade. Silakan Mbak Ade. Baik, untuk khususnya di Kuala Tungkal ya, Kuala Tungkal di mana memang untuk arus mudik utama itu melalui jalur laut, khususnya jalur laut, dan itu menghubungkan ke Batam, Telaga Punggur, dan ini sudah ramai sejak hari Minggu lalu, dan bahkan untuk sampai saat ini itu di Pelabuhan Roro peningkatan sudah lebih dari 200%, dan untuk di Pelabuhan Lasdap itu sekitar 100% lebih sudah peningkatannya, begitu. Kira kebanyakan penumpang tujuannya kemana ya Mbak Ade? Itu tujuannya rata-rata ke Kuala Tungkal, dan itu semua mayoritasnya itu dari Batam. Dan memang kalau di sini untuk khususnya yang dari Batam ya, itu memang ada pengecekan barang, dan itu gabungan dari ada Polsek, kemudian Polairut, dan juga dari Bea Cukai. Mohon maaf, suaranya hilang. Halo, Mbak Ade. Ya, sudah terdengar. Nah, saat ini pada siang ini di lokasi Mbak Ade masih terlihat terjadi sangat padat atau penumpukan penumpang atau sudah mulai lengang, Mbak Ade? Untuk saat ini di dua pelabuhan tersebut masih sangat ramai. Dan untuk hari ini juga di Pelabuhan Penyeberangan Roro, Kuala Tungkal, itu dari Batam, tujuan Batam, Kuala Tungkal itu menerjunkan dua kapal sekaligus, di mana sebelumnya itu hanya satu hari satu gitu Pak. Berarti terjadi peningkatan luar biasa ya, karena biasa satu hari satu menjadi sekarang satu hari dua. Iya, dan untuk di Pelabuhan Lasdap itu juga terjadi peningkatan, di mana dari Batam sendiri memfasilitasi dua kapal, yaitu kapal Marina Batam. Karena memang dari Batam ke Kuala Tungkal itu sangat ramai sekali. Oke, justru arus baliknya ke Jambi yang dari Batam ke Kuala Tungkal yang cukup padat ya, Mbak Ade ya? Iya, benar sekali. Sedangkan kalau untuk dari Kuala Tungkal ke Batam itu tidak begitu banyak peningkatan. Tapi kemungkinan pada arus balik nanti ya, Mbak Ade ya? Iya, karena bakal balik lagi nih yang dari sana nih. Boleh. Baik, makasih Mbak Ade atas laporannya dari Jambi, dari Pelabuhan Kuala Tungkal dan dari Pelabuhan LASDP. Terima kasih atas laporannya. Baik rekan Tribuners, setelah laporan dari Jambi tadi, kita akan lanjut laporan dari rekan kita di Bangka Belitung. Kita terhubung dengan Andini. Halo. Halo, selamat siang, Mas. Halo, Mbak Andini. Halo, selamat siang, Mas. Iya, terdengar jelas.
rekan Tribuner, saat ini rekan kita dari Bangka Pos sedang berada di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang untuk memantau situasi arus mudik terkini dari bandara tersebut. Rekan saya Mbak Andini akan melaporkan situasi terkini dari Bandara Depati Amir. Mungkin bisa membantu seperti apa situasinya saat ini Mbak Andini. Silakan Mbak Andini laporannya. Baik, terima kasih Mas Harif. Pantauan kami di Bandara Depati Amir pada H-2 jelang Idul Fitri 14 ya. Tahun ini di Bandara Depati Amir sudah sedikit agak ada penurunan, Mas. Karena memang prediksi dari pihak Bandara Depati Amir, pihak Angkasa Pura II, puncak arus mudik yang ada di Bandara Depati Amir ini terjadi kemarin Rabu 19 April 2023. Nah, kemarin hari puncak itu kemarin memang agak sedikit lebih ramai karena kemarin juga total ada 15 penerbangan dari Bandara Depati Amir menuju 3 kota yaitu Jakarta, Tanjung Pandan, dan Palembang. Kalau hari ini hanya ada 12 penerbangan saja. Duanya adalah extra flight dari Sriwijaya Air. Kalau kemarin 15 penerbangan itu ada 1 extra flight dan 1 charter flight dari 6 Air. Jadi memang kalau kita lihat hari ini di Bandara Depati Amir memang agak sedikit ada penurunan atau agak sedikit lengang Mas, karena memang hari puncaknya sudah terjadi sejak kemarin. Bahkan kalau kita pantau dari data yang ada di Bandara Depati Amir ini peningkatan itu sudah mulai terjadi di H-10. H-7 itu sangat banyak, ternyata sangat meningkat maksud kami jika dibandingkan dengan hari ini. Kalau hari ini tadi kami sempat memantau langsung di terminal kedatangan atau terminal keberangkatan itu penumpang yang ada di Bandara Depati Amir ini sudah agak sedikit menurun jika dibandingkan dengan kemarin. Setelah penghitungan total jumlah penumpang pada hari puncak kemarin itu mencapai 4.982. Jumlah ini memang menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2022, yaitu sebanyak 5.551 atau menurun sekitar 10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pihak bandara tidak ingin membanding-bandingkan data antara tahun 2023 yang nampaknya memang terjadi penurunan jika dilihat juga dari jumlah pesawat penerbangan yang datang ataupun yang berangkat dari Bandara Depati Amir. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang tahun ini agak lebih menurun, Mas Syarif. Mungkin seperti itu. Tadi terjadi penurunan ya dibandingkan tahun sebelumnya yang cukup signifikan dari 5.000 sekian hanya tinggal 4.000 sekian. Kira-kira kalau boleh tahu penurunan ini terjadi karena apa Mbak Dede? Terus kemudian penurunan dari arus balik sama arus datang itu arus berangkat dengan arus kedatangan lebih tinggi mana dan kalau boleh tahu seperti berapa angka? Terima kasih Mbak Deni. Baik, terima kasih Mas Syarif. Mungkin kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak Bandara Depati Amir, penurunan ini terjadi dikarenakan adanya penurunan penerbangan atau penurunannya maskapai penerbangan yang ada dari Bangka Belitung menuju kota tujuan sendiri. Karena pihak bandara mengakui memang ada wewenang ini ada di pihak airlines yang menentukan armada mana saja yang yang akan ada extra flight. Kalau jika dibandingkan dengan tahun kemarin, extra flight yang ada di Bandara Depati Amir itu lebih banyak. Kalau tahun ini total itu ada 7 extra flight dari 3 maskapai, yaitu Sriwijaya Air, 6 Air yang kemarin charter flight, kemudian dari Garuda Indonesia. Jadi dari segi extra flight yang ada dari pihak airline itu kurang Mas Syarif. Jadi untuk tahun ini kemungkinan menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, Mbak Andini, terima kasih atas laporannya. Dan bagaimana situasi terkini Bandara Depati Amir serta tim posko mudiknya? Apakah termasuk sudah standby di sana dan kira-kira siap untuk membantu para pemudik? Oke, baik. Kalau posko pemudik itu memang sudah disediakan pihak Bandara Depati Amir sejak H-10 nanti sampai dengan H+10 ya, sampai dengan 22 Mei kalau tidak salah. Nah, jadi kalau posko pihak bandara stay terus di sini, ada pihak bandara, kepolisian, TNI, Polri. Kemudian kalau kita lihat situasi di Bandara Depati Amir ada di belakang Andini Mas, ini di pintu terminal kedatangan
kalau kita lihat datang kalau di Bandara Depati Amir jam segini hanya tinggal beberapa flight lagi. Nanti ketika jam 12 tidak ada flight sama sekali, ini bandara agak sepi. Kemudian lanjut lagi nanti sore, ketika ada penerbangan sore pukul 15 itu baru rame lagi. Tapi kalau memang dibandingkan dengan hari kemarin yang puncaknya H-3, itu hari ini agak sedikit berkurang, Mas. Kalau kita lihat kemarin di sini memang agak sedikit numpuk yang datang, karena sekali datang pesawat bisa turun sampai 2 sampai 3. Kalau ini hanya satu per jamnya gitu. Oke Mbak Nini, artinya arus mudik di Bandara Depati Amir sudah mulai intensitasnya mulai berkurang setelah kemarin beberapa hari sebelumnya sangat tinggi sekali ya Mbak Nini ya. Ya, baik Mbak Nini, terima kasih atas laporannya dari Bangka Belitung, terutama dari lokasi Bandara Depati Amir. Semoga lancar-lancar arus mudik di sana dan para pemudik bisa menjaga kesehatan serta berhati-hati supaya bisa berlebaran dengan selamat di rumah masing-masing. Baik, rekan Tribuner, setelah laporan dari Medan, dari Jambi dan kemudian dari Bangka Belitung, kita akan menuju ke Serambi, Indonesia. Di sana sudah ada rekan kita dari yang akan melaporkan situasi terkini di Terminal Bus Lok Sumawe. Assalamualaikum, Bang Zaki Mubarak. Waalaikumsalam, rekan Syarif. Ya, rekan Tribuner, saat ini rekan kita Bang Zaki Mubarak sedang akan melaporkan situasi terkini arus mudik 2023 dari Terminal Bus Lok Sumawe. Silakan Bang Zaki untuk laporannya seperti apa kondisi terkini di terminal bus tersebut. Baik, rekan Syarif, terima kasih. Assalamualaikum rekan Tribunus. Baik, saat ini saya berada di Terminal Bus Tipe A Kota Lok Sumawe, tepatnya di Kecamatan Muara II atau di kawasan Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Ini terminal baru difungsikan, ini terminal baru, dan sebelumnya ada terminal tipe A-nya di wilayah Desa Mengkedung, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Namun demikian, rekan Tribunus dapat kami informasikan bahwa situasi saat ini terpantau bahwa dalam kondisi sedikit lengang dibandingkan di malam hari. Karena semenjak H-7 sebelum Lebaran Idul Fitri, banyak pemudik khusus dari luar Aceh itu melakukan perjalanan ke wilayah Sumatera atau Medan melalui via darat, ada melalui juga via udara Bandara Malikul Saleh. Namun demikian, sebelum H-2 tadi malam pantauan kita di terminal bus di wilayah Kandang ini terlihat ada beberapa minibus dan bus masuk ke terminal ini untuk menjemput penumpang arus mudik ke wilayah Medan. Ada juga penumpang wilayah lokal yang dari Lok Sumawe menuju ke wilayah Banda Aceh untuk mudik pemudik lokal. Selain itu juga lonjakan pemudik di wilayah Lok Sumawe tidak terlalu terlihat ada lonjakan tinggi. Namun demikian di jalan raya terlihat banyak kendaraan sudah mulai padat sejak H-7 Idul Fitri 1444 Hijriah. Bahwa tadi malam juga dapat kami informasikan bahwa ada beberapa bus supir juga telah menjalani tes urin yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Satlantas Polres Sumawe, Sat Narkoba dari Polres Sumawe, dari petugas perhubungan dan tim jasa harja lainnya. Dari 27 yang supir yang dilakukan jalani tes urin, dua diantaranya positif terindikasi menggunakan obat-obatan terlarang seperti metavitamin dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan dialihkan, sementara penumpangnya dialihkan ke minibus lainnya untuk diangkut untuk diantar ke lokasi tujuan dengan selamat. Hal itu dilakukan oleh Satlantas Polres Sumawe untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang terjadi ketika akibat kelalaian supir atau pengaruh obat-obatan terlarang. Demikian rekan Syarif. Ya, baik, terima kasih Bang Zaki. Luar biasa sekali, artinya dari pihak pemerintah sendiri dan tim untuk posko mudik lebaran sampai memeriksa, bahkan ketika mereka positif atau tidak layak untuk mengendarai,
Mereka dilarang dan penumpang dialihkan. Cukup luar biasa sekali atensi yang Bang Zaki, tadi Bang Zaki bilang bahwa arus mudik H-7 sudah mulai meningkat dan kebanyakan memang ke wilayah Medan dan Riau ya, wilayah terdekat. Bisa Bang Zaki melaporkan bahwa bagaimana dengan yang tujuan-tujuan lain yang cukup jauh, apakah lebih memilih jalur darat atau jalur lain, Bang Zaki? Baik, rekan Syarif, untuk wilayah di luar Sumatera, misalnya di Pulau Jawa, mereka lebih memilih jalur via udara. Ada 2 bandara ada di wilayah ada 3 bandara yang ada di wilayah Aceh, salah satunya Bandara Maliku Saleh, Rembele di wilayah Kota Dingin Takengon, dan satu lagi Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Mereka lebih memilih jalur via udara, via Banda Aceh dan via Lok Sumawe. Kalau via Lok Sumawe mungkin transit di Medan menggunakan jenis pesawat ATR, baru berangkatkan lagi menggunakan pesawat Boeing untuk melanjutkan perjalanan. Misalnya ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jogja, ada yang ke Jakarta. Itu yang kita dapat informasi dari pihak perhubungan Kementerian Perhubungan di Kota Lok Sumawe, rekan Syarif. Iya, Bang Zaki, sepertinya di depan kamera kita, di depan kamera Anda ada pos pelayanan ya, pos pelayanan mudik di terminal ya. Mungkin Bang Zaki bisa lebih dekat atau seperti apa dan bagaimana situasinya di pos pelayanan ini mungkin, atau bisa berbincang dengan 1 atau 2 petugas untuk bisa mendapatkan informasi kondisi terkini. Silakan Bang Zaki. Baik. Di depan saya ada Rizal sebagai apa Pak? Maaf. Kepala Regu ya. Mungkin bisa Bang Rizal jelaskan sedikit situasi arus mudik ini H-2. Kan di siang hari mungkin terlihat sedikit lengang. Nah, apa malam mungkin ada lonjakan atau peningkatan dari mulai minibus atau bus yang ada di wilayah Kota Lok Sumawe? Bisa dijelaskan sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami jelaskan kalau malam hari terlihat lebih banyak bus dan beberapa mobil KDP atau HIS, lebih dominan bus. Ke mana arah ke Medan. Lampung ya bus ini ya. Habis ya. Mudik lokal, mungkin pemudik lokal ada yang ke arah Banda Aceh. Ada ke arah Banda Aceh, ada yang ke Semalanga, Sigli, kalau ke daerah Banda Aceh. Dan ke Medan lebih dominasi ke Medan. Demikian yang dapat saya laporkan. Ini pos pelayanan difungsikan untuk apa aja? Ini pos pelayanan difungsikan untuk umum. Bila ada pemudik yang mau istirahat, bisa tempat kita di pos mudik ini. Semalam sudah dilakukan jalan tes bagi supir ini, dilakukan langkah apa ini? Ini dilakukan untuk langkah untuk mengantisipasi untuk kecelakaan lalu lintas. Terima kasih Pak Rizal. Sebagai apa Pak Rizal? Ya, baik. Rekan Syarif itu dari Kepala Regu Rizal dari Kementerian Perhubungan Kota Lok Sumawe. Iya, baik rekan Zaki, terima kasih sekali atas laporannya, bahkan dari petugas di posko arus mudik Terminal Lok Sumawe juga terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga arus mudik tahun ini terutama di wilayah Aceh lancar dan para pemudik bisa sehat berkumpul bersama keluarga. Terima kasih Mas Zaki Mubarok atas laporannya dari Provinsi Aceh. Sampai bertemu lagi, salam sehat, salam sukses. Rekan Tribuners, setelah tadi laporan dari Jambi dan kemudian ada dari Bangka, setelah itu selanjutnya dari Lok Sumawe. Saat ini kita akan melanjutkan laporan arus mudik wilayah Sumatera. Saya akan menghubungi rekan saya yang ada di Lampung dengan Humam Al-Ghifari. Halo Mas Humam. Iya, rekan Tribuners, saat ini rekan kita Mas Humam akan melaporkan situasi terkini, situasi arus mudik di Bandara Raden Inten 2 Lampung. Halo Mas Humam. Halo. Iya,
Mas Umam bisa menceritakan bagaimana situasi terkini dan mungkin sebelumnya di Bandara Raden Inten II terkait arus mudik di Lebaran 1444 Hijriah ini. Silakan laporannya Mas Umam. Terima kasih untuk laporan hari ini di Bandara Raden Inten II Lampung. Memang masih terpantau belum terjadi peningkatan jumlah pemudik yang datang maupun tiba di Bandara Raden Inten II Lampung. Akan tetapi pada biasanya di siang hari ini setelah pukul 12 siang itu memang terjadi peningkatan jumlah kedatangan atau di bagian Bandara Raden Inten II. Dan biasanya untuk jam-jam rawan atau jam-jam keramaian, biasanya memang di bagian keberangkatan ini tidak terlalu banyak terjadi peningkatan. Akan tetapi pada hari ini kabarnya mendapatkan informasi bahwa adanya 9 pesawat yang melakukan keberangkatan dari Bandara Inten II Lampung menuju Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma. Sedangkan untuk yang tiba di Bandara Inten II Lampung itu juga ada 9 penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga Halim Perdana Kusuma. Mas Umam, tadi ada 9 penerbangan. Dari apakah Mas Umam mendapatkan informasi bagaimana situasi arus mudik di Bandara Raden Inten sendiri pada sebelumnya? Apakah sekarang sudah menurun dibandingkan hari-hari mungkin H-7 atau sebelumnya? Dan kira-kira kapan terjadi puncak paling tinggi angka kedatangan dan keberangkatan di Bandara Raden Inten II Lampung? Terima kasih. Untuk puncaknya memang terjadi pada hari kemarin, pada 19 April 3, pada hari Rabu memang terjadi peningkatan atau lonjakan jumlah pemudik yang sangat tinggi. Dan memang di bagian kedatangan ini sudah dipadati oleh keluarga maupun rekan-rekan yang menjemput dari kedatangan dari jumlah pemudik itu. Dan untuk hari ini memang belum terjadi peningkatan, dan berdasarkan dari petugas dan juga asisten manajer sirkuit dan operasi yang ada di Bandara Inten II Lampung ini mengatakan belum adanya terjadi peningkatan, dan lonjakan pemudik diperkirakan memang hari ini tidak terlalu banyak dibandingkan hari sebelumnya pada H-3 Lebaran. Dan lonjakan pemudik selanjutnya itu akan terjadi pada H+8 pada sekitar 1 Mei, karena dikarenakan hal itu dikarenakan terjadinya libur panjang setelah libur Lebaran. Oke, Mas Umam, bagaimana dari pihak terkait sendiri untuk mengantisipasi arus mudik di wilayah di bandara itu sendiri? Apakah ada posko pengamanan secara khusus atau seperti apa untuk membantu para pemudik supaya lebih nyaman di bandara, Mas Umam? Untuk di posko sendiri di Bandara Inten II Lampung ini sudah menyiapkan posko di bagian sini. Jadi ada posko monitoring bagi para pemudik yang ingin melaporkan apabila ada keluhan maupun kehilangan barang yang ada di Bandara Inten II Lampung ini. Dan posko monitoring ini memang dibuka dari pagi, dari pertama kali keberangkatan dibuka sampai dengan pada flight terakhir pada sekitar 18.50 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi setiap pemudik yang ingin melaporkan atau memiliki keluhan terkait dengan penerbangan maupun kehilangan barang bisa langsung melaporkan ke posko monitoring yang berada di sebelah customer service center ini. Oke. Baik, luar biasa Mas Umam. Jadi artinya para pemudik yang membutuhkan informasi atau hal-hal misalnya laporan atau apa bisa langsung melaporkan di posko pengamanan tadi ya Mas Umam ya? Iya. Oke. Baik rekan Tribuners, terima kasih Mas Umam atas laporannya dari dari Bandara Raden Inten II Lampung. Semoga mudik tahun ini dari Lampung maupun ke Lampung bisa berjalan lancar dan para pemudik bisa berlebaran bersama keluarga dengan sehat dan selamat. Rekan Tribuners semua, selanjutnya kita akan laporan langsung setelah dari Lampung, kita akan bergerak menuju rekan kita yang ada di Sumatera Selatan. Kami terhubung dengan rekan Rahmat Kurniawan. Halo Mas Rahmat. Halo Bang Syarif. Iya. Rekan Tribuners, saat ini Mas Rahmat Kurniawan sudah berada di lokasi Bandara Sultan Mahmud
Badarudin II, Palembang, akan melaporkan situasi terkini di bandara pada puncak arus mudik Lebaran 1444 Hijriah ini. Baik Mas Rahmat, silakan laporannya situasi terkini dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Baik, terima kasih Syarif. Ya, jadi dapat kami sampaikan Tribuners pada H-2 Idul Fitri kali ini masih terjadi peningkatan penumpang. Pada pukul 11 tadi ada sekitar 3.100 penumpang yang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Baik yang tiba maupun berangkat itu ada 3.100 dari jumlah penerbangan 22 penerbangan baik yang tiba maupun berangkat di bandara. Nah, untuk prediksi lonjakan arus mudik sendiri puncaknya terjadi pada hari kemarin, jadi tanggal 19 April kemarin, dan tidak menutup kemungkinan untuk hari ini masih ada lonjakan penumpang yang terjadi, mengingat penumpang masih ingin berlebaran dengan keluarga terdekatnya yang ada di Palembang. Nah, untuk dari arus mudik di bandara sendiri terjadi lonjakan itu sejak H-7, di mana di hari-hari biasa ada sekitar 7.000 penumpang per hari. Namun dimulai hari H-7 kemarin itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan dengan total penumpang yang tiba dan berangkat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II itu sekitar 8.000. Nah, hingga H-4 itu mulai sudah 10.000, dan kemarin puncaknya itu ada 10.858 penumpang dari 66 penerbangan yang tiba dan juga berangkat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Demikian dulu, itu Syarif. Baik, Mas Rahmat, lonjakan ini terjadi terutama pada H-4 ya, sampai 10.000 lebih. Nah Mas Rahmat, kalau boleh tahu tujuan terbanyak itu kira-kira dari mana Mas Rahmat? Kemana tujuan terbanyak arus mudik dan pendatang yang harus datang? Kalau boleh tahu juga yang paling banyak dari mana? Dari jumlah pesawat yang dari mana Mas Rahmat? Ya, jadi untuk jumlah kedatangan dan juga keberangkatan itu hampir sama, rata-rata kedatangan dan keberangkatan itu berasal dari Jakarta, di mana warga Palembang ini memang paling banyak merantau ke daerah Jakarta. Dan selain di Jakarta juga beberapa aktivitas penerbangan kami lihat juga ada yang datang dari Kepulauan Riau, ada juga yang dari Batam, dan juga datang dari Surabaya, begitu Syarif. Mas Rahmat, arus mudik dan arus balik di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II tadi disampaikan cukup tinggi. Lalu bagaimana peran dari petugas setempat? Apakah ada posko arus mudik yang untuk bisa membantu para pemudik agar bisa lebih nyaman? Betul sekali, Syarif. Di sini sudah ada disiapkan posko terpadu, posko Lebaran yang sudah didirikan sejak H-10 lalu untuk membantu para penumpang dan memberikan informasi bagi penumpang yang kesulitan. Di sini ada anggota TNI, Disub, dan juga kepolisian yang siap membantu para pemudik. Dan ini seperti biasanya kalau anggota TNI yang bertugas di sini akan memberikan peringatan kepada keluarga yang mengantar penumpang ke bandara agar tidak terlalu lama berparkir di pinggir jalan, supaya tidak mengganggu arus lalu lintas lain nantinya di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Begitu Syarif. Iya, artinya bahkan sampai kendaraan yang pengantar juga diatur sedemikian rupa sehingga para kendaraan-kendaraan tersebut tidak mengganggu aktivitas di bandara itu sendiri ya, Mas Rahmat. Betul sekali Syarif. Mengingat kemarin memang sudah terlihat keluar di pintu keluar bandara sudah terjadi penumpukan kendaraan, sehingga antisipasi untuk kemacetan di bandara sendiri sangat diminimalisir oleh petugas posko. Begitu Syarif. Oke, terima kasih Mas Rahmat atas laporannya dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Semoga bagi para pemudik yang berangkat dari Palembang maupun datang ke Palembang, terutama ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, bisa sampai di tujuan dengan selamat. Terima kasih atas laporannya Mas Rahmat.
rekan Tribuners, kita akan lanjutkan setelah laporan dari Sumatera Selatan, tepatnya dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Saya akan melanjutkan laporan arus mudik breaking news di wilayah Sumatera di 10 titik. Kali ini saya akan langsung ke Sumatera Utara, akan menghubungi rekan kita Bung Anil Rashid di pintu tol Stabat. Halo Bung Anil. Halo, selamat siang Mas Syarif. Iya. Bung Anil, mungkin Bung Anil saat ini sudah berada di pintu tol Stabat ya, salah satu pintu tol yang cukup ramai sekali di wilayah Sumatera Utara. Mungkin Bung Anil bisa melaporkan situasi terkini dan situasi mungkin sebelumnya, apakah puncak dari arus mudik kendaraan di pintu tol Stabat ini. Silakan Bung Anil. Baik Mas Syarif, jadi sebelumnya saya laporkan langsung dari depan pintu tol Stabat yang disebut dengan ruas tol Binjai Langsa. Saat ini saya melaporkan pintu tol Stabat di mana memang menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini memang sudah mengalami peningkatan pengendara yang melintasi jalan tol tersebut. Hal ini pun memang sudah diungkapkan oleh manajer tol Binjai Langsa Ari Wibowo, di mana sebelumnya pada H-4 jelang Lebaran Idul Fitri tahun ini itu mengalami peningkatan pengendara sebanyak 38%. Bahkan pada hari ini sendiri, periode dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 semalam, itu sudah mengalami peningkatan hingga 125%. Total pengendara dari tanggal 15 sampai 19 April yang melintasi tol Binjai Langsa itu sudah banyak 49.983 kendaraan. Seperti itu. Dan kemudian untuk di Binjai Kuala Binjai sendiri yang mana masih fungsional, ini peningkatan pengendara. Nah, pada sebelumnya itu sebanyak 1.400 pengendara, dan pada tanggal 19 malam itu sudah mencapai 4.700 pengendara. Seperti itu Mas Syarif. Ya. Bung Anil, artinya justru tertinggi pada kemarin ya, pada tanggal 19 yang cukup padat sekali ya. Kalau boleh tahu ini yang menuju ke Medan atau yang keluar dari Medan, Mas Anil? Baik Mas Syarif, jadi angka yang didapatkan 125% itu dengan total 49.983 pengendara itu merupakan rekap dari tanggal 15 hingga tanggal 19 April semalam. Seperti itu Mas. Ini pengendara yang melintas maupun yang masuk dari gerbang tol Stabat dan keluar dari gerbang tol Stabat menuju arah Kota Medan. Seperti itu Mas Syarif. Artinya sampai saat ini tampaknya masih cukup padat ya. Lalu upaya dari pihak pengelola tol sendiri untuk agar para pengguna tol itu nyaman. Upaya apa yang mereka lakukan, Bung Anil? Jauh ini di tol Stabat sendiri yang cukup jauh itu, jadi disediakan beberapa tempat rest area dan pos pelayanan seperti itu Mas. Dan di luar dari tol Stabat, pintu tol Stabat ini sendiri juga dapat beberapa pos pelayanan dari pihak Polres Langkat sendiri. Jadi apabila ada pengendara yang mengalami kelelahan itu bisa bersinggah untuk istirahat sejenak. Seperti itu Mas Syarif. Oke, baik Bung Anil, terima kasih atas laporannya. Kita segera terhubung juga dengan selanjutnya dengan rekan kita dari Pekanbaru juga. Bung Anil, terima kasih atas laporannya dari pintu tol Stabat. Semoga para pemudik yang memanfaatkan jalur pintu tol bisa sampai di tujuan dengan selamat. Selanjutnya rekan Tribuners, kita akan melaporkan situasi terkini dari pintu tol Pekanbaru Bangkinang Riau. Saya akan menghubungi rekan Fernando Siombing yang sudah berada di lokasi untuk menyampaikan laporannya. Halo Bung Nando. Siang rekan Dayan. Baik Bung Nando, bisa melaporkan situasi terkini dari tol Pekanbaru Bangkinang saat ini dan
bagaimana jumlah kendaraan yang melintasi tol ini sendiri semenjak mungkin Baik, 4 kemarin. terima Silakan kasih. Bung Nando. Ya, terima kasih rekan Dayan. Saat ini saya berada di pintu tol Pekanbaru Bangkinang, tepatnya di pintu tol Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, atau sekitar pintu tol yang dari arah Pekanbaru menuju Bangkinang. Nah, saat ini saya tepat berada di pintu tol. Pantauan sementara ini tampak kendaraan cukup ramai lancar, tetapi belum terlihat adanya kemacetan atau lonjakan yang sangat signifikan. Demikian, rekan Dayan. Halo. Pihak tol yang agar bisa memberikan kenyamanan bagi para pengguna tol, terutama Pekanbaru Bangkinang. Nando. Ya, saat ini untuk pihak tol Pekanbaru Bangkinang menyediakan mobile reader, semacam perangkat untuk menemui atau jemput bola, disebutkan seperti itu, untuk melakukan transaksi agar tidak terjadi penumpukan atau antrian panjang di gerbang tol Bangkinang. Jadi petugas yang disiapkan itu ada mencapai 4 orang, di samping juga di portal, tetapi ditambahkan juga untuk petugas yang menggunakan mobile reader yang akan dapat membantu para pengendara untuk bertransaksi, baik itu membayar tarif tol maupun melakukan top up atau pengisian saldo. Rekan Dayan. Ya, sejauh ini rekan Nando belum ada terlihat antrian panjang ya rekan Nando ya? Iya, saat ini di belakang saya dapat dilihat ini adalah pintu tol Sungai Pinang, Pekanbaru Bangkinang. Nah, saat ini bisa dapat dilihat ini adalah jalur dari arah Pekanbaru. Belum tampak kendaraan yang lonjakan kendaraan yang begitu signifikan. Tapi tadi kami dapat informasi dari pihak tol bahwasanya tadi lonjakan terjadi pada pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 8. Ini adalah pemudik yang hendak menuju Sumatera Barat. Mereka melewati tol, dan pada jam itu menurut informasi dan data dari pihak pengelola tol Pekanbaru Bangkinang, kendaraan yang melintasi tol Pekanbaru Bangkinang pada jam itu pukul 7 sampai pukul 8 itu mencapai sekitar 560 kendaraan. Nah, ini dimungkinkan juga akan terjadi lonjakan diperkirakan pada sore hari hingga pada malam hari. Rekan Dayan. Baik, rekan Nando, terima kasih atas informasinya, luar biasa sekali bahwa arus kepadatan diperkirakan akan setelah tadi pagi cukup padat, kemungkinan akan terjadi lonjakan lagi pada sore hingga malam nanti ya. Artinya bagi para pemudik ya bisa berhati-hati karena akan situasi dan arus mudik yang cukup padat. Terima kasih laporannya Bung Nando dari pintu tol Pekanbaru Bangkinang. Selanjutnya rekan Tribuners, saya akan bergabung lagi dengan reporter kita dari Medan, yakni Bung Anugrah Nasution yang saat ini sudah berada di pintu tol Tebing Tinggi Medan. Halo Bung Anugrah. Halo, selamat siang. Ya, Bung Anugrah, mungkin bisa Bung Anugrah cerita sendiri, bisa cerita situasi terkini dari pintu tol Tebing Tinggi, karena kita tahu bahwa pintu tol Tebing Tinggi ini adalah salah satu pintu tol yang cukup padat ya untuk di wilayah Sumatera. Kita laporannya dari pintu tol Sumatera pada pintu tol Tebing Tinggi Sumatera Utara dan situasi arus mudik. Nah, ini silakan. Ya,
Ya baik, jadi saya ini sedang berada di depan pintu tol Medan Tebing Tinggi Kuala Namu atau JMKT yang saat ini sedang terpantau cukup ramai kendaraan ya. Memang semenjak semalam itu memang sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas khususnya yang menuju dari Kota Medan, kemudian menuju Tebing Tinggi dan Kota Pematang Siantar dan Simalungun. Nah, ini memang menjadi salah satu lokasi yang ramai karena memang ini menghubungkan akses jalan atau daerah-daerah yang merupakan prioritas di Sumatera Utara dari Kota Medan menuju kawasan destinasi Danau Toba. Nah, bisa dilihat ini bagaimana situasi hari ini. Pada siang hari ini memang situasi di sini cukup mendung ya Mas. Cukup mendung, kemudian dibanding oleh hari sebelumnya, dan ini memang terlihat belum terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding pada hari Rabu semalam ya, khususnya pada sore hari itu memang semalam terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang dimana itu tol JMKT mencatat ada sekitar 15.000 kendaraan yang melintas pada Rabu semalam begitu. Nah, ini memang diperkirakan nanti akan terus meningkat jumlahnya karena ini memang kendaraan yang terpantau dari Medan menuju Kota Tebing Tinggi Pematang Siantar itu sudah cukup ramai. Namun tadi terpantau di jalan lintas Sumatera khususnya dari Medan menuju Kota Tebing Tinggi ini memang cukup landai karena ini memang seiring dibukanya jalur tol fungsional yaitu jalur tol Tebing Tinggi menuju Indrapura sejauh 28 km yang semalam sudah diresmikan langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, di mana memang semalam itu sudah dibuka arus dua jalan ya, yang semalam awalnya itu digunakan hanya satu jalur begitu, namun pada hari raya ini, hari raya Lebaran Idul Fitri ini dibuka dua jalur, artinya yang dari Kabupaten Batubara menuju Kota Medan dan arah sebaliknya ini sudah bisa melalui ruas tol Tebing Tinggi Indrapura, tidak lagi melalui jalan nasional Trans Sumatera. Nah, ini memang sangat membantu bagi pemudik ya. Terlihat biasanya ini memang di jalan nasional, di jalan lintas Sumatera ini biasanya sangat rawan kemacetan setiap tahunnya begitu karena memang jalur ini mempertemukan sejumlah daerah prioritas seperti Medan, Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar dan Batubara. Nah, setelah dibukanya secara fungsional jalan tol Tebing Tinggi Indrapura yang dibuka secara gratis hingga 2 Mei mendatang ini memang terpantau jalan nasional cukup lengang, cukup untuk dilalui kendaraan khususnya kendaraan roda 2 karena memang terpantau juga para pemudik ini juga sudah mulai melintas menggunakan kendaraan roda 2 yang khususnya dari Kota Medan dan sekitarnya menuju Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun. Nah, memang diperkirakan tadi kita sudah tersambung dengan Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi yang ini menjadikan salah satu Kota Tebing Tinggi ini sebagai jalur lintas untuk jalur mudik Lebaran tahun 2023 ini. AKP Dora Simanjuntak tadi menyampaikan sampai sejauh ini memang kondisi kendaraan terpantau masih ramai lancar, namun kemungkinan nanti sore sampai dengan malam nanti kemungkinan akan terus mengalami peningkatan kendaraan khususnya yang datang dari Kota Medan menuju Kota Pematang Siantar. Begitu Mas. Ya, terima kasih Mas Anugrah. Tadi cukup menarik sejumlah laporannya Mas Anugrah bahwa sudah dibukanya tol dari Medan ya sampai ke Indrapura. Indrapura ya benar. Dan apakah ini sudah resmi digunakan atau hanya pada arus mudik tahun ini saja, pada arus mudik kali ini saja sementara, atau memang sudah resmi dibuka dari Medan sampai ke Indrapura, Mas? Ya. Anugrah. Baik Mas, jadi memang ini sebenarnya ruas tol Indrapura ini termasuk salah satu ruas tol Trans Sumatera ya, yang menghubungkan antara sejumlah kawasan di Sumatera Utara menuju kawasan destinasi Danau Toba begitu. Dan ini memang jalur tol ruas tol Indrapura Tebing Tinggi ini sejauh 28 km ini belum diresmikan, namun begitu memang konstruksinya sudah selesai 100% begitu, selesai pada di awal Januari 2023 ini. Nah, kemarin memang sudah sempat dibuka ya Pak ketika Natal untuk mudik Natal dan Tahun Baru, namun pada saat itu memang pemerintah masih menggunakan satu ruas jalur, yaitu untuk pergi maupun pulang itu menyesuaikan dengan kondisi jalan nasional. Dan ini memang dikebut memang oleh Utama Karya selaku
selaku perusahaan yang melakukan pengerjaan konstruksi ini untuk digunakan secara 2 ruas untuk mudik Lebaran 2023 ini, karena memang Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra mengatakan ada potensi atau ditaksir 4,1 juta orang yang mudik akan memasuki Sumatera Utara. Karena itu memang selain ruas tol Indrapura, kemudian ada juga ruas tol Dolok Merawan menuju Kota Pematang Siantar, dan kemudian ada ruas tol Binjai Bingkat itu yang kemudian semalam juga diresmikan secara fungsional oleh Kapolda Sumatera Utara. Artinya Mas, ada 3 ruas tol yang dibuka secara fungsional sampai tanggal 2 Mei mendatang, dan itu dibuka secara gratis. Namun dengan catatan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan golongan 1 ya. Artinya golongan 1 ini adalah kendaraan pribadi dan juga bus penumpang. Begitu Mas. Baik, luar biasa sekali informasinya bahwa untuk memperlancar kemudahan arus mudik, terutama menuju dan keluar Medan, buka 3 ruas tol secara gratis ya, tambahan tadi. Nah, kalau boleh tahu Mas Anugrah Nasution, saat ini puncak arus mudik, puncak kepadatan kendaraan atau lonjakan umumnya terjadi di pagi hari atau sore hari atau malam hari, sehingga mungkin ini bisa memberikan informasi kepada para pemudik, bisa memanfaatkan waktu-waktu di mana yang tidak terlalu padat untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, baik Mas, memang semalam Kapolda Sumatera Utara itu langsung meninjau atau membuka secara fungsional ya ruas tol Indrapura Tebing Tinggi, dan dia menyatakan sejak hari Rabu semalam itu kepadatan khususnya yang hendak memasuki Provinsi Sumatera Utara itu yang berbatasan dengan Kabupaten maksudnya Provinsi Riau ya, yaitu ada di Labuan Batu Selatan dan Kabupaten Asahan, itu memang sudah terpantau meningkat kendaraan, bahkan di sana terjadi kemacetan, dan itu mayoritas atau kerap terjadi itu ketika siang, sore dan malam hari. Dan kalau di pagi hari seperti hari ini ya, dari mulai pukul 6 sampai pukul 2 siang itu biasanya kendaraan cukup ramai lancar, meskipun ramai tidak terjadi kemacetan. Namun nanti ketika sore, termasuk di Kota Tebing Tinggi sendiri, biasanya rawan macet itu ada di Simpang Beo dan di Simpang Medan ya, yang menuju Kota Pematang Siantar, kemudian menuju juga Kabupaten Asahan dan Batubara. Meskipun di Jalan Medan sendiri atau di Simpang Medan sendiri sudah terpantau lancar, karena memang ini digunakannya ruas tol Indrapura Tebing Tinggi ini sejauh 28 km. Jadi biasanya di Sumatera Utara ini memang kerap terjadi kemacetan itu dimulai dari siang menjelang sore hingga malam hari, begitu. Anugrah, tadi Bung Anugrah menyatakan kemacetan umumnya pada sore sampai pada sore hari ya? Iya, benar. Artinya diimbau para pemudik itu sebaiknya memanfaatkan waktu antara pagi sampai siang, atau seperti apa, Bung Anugrah? Ya, memang dari kepolisian memang sudah mengimbau agar masyarakat itu melaksanakan mudik itu sejak pagi ya. Artinya sejak pagi hari. Artinya kenapa harus pagi hari ini? Artinya masyarakat sudah terlebih dahulu melakukan persiapan begitu, dan tidak terburu-buru, karena biasanya kalau jalan sore ataupun malam hari, selain juga aktivitas di kota-kota, biasanya itu kan masyarakat sudah mulai banyak yang berkeluaran ya Mas, apalagi di jalan-jalan lintas Sumatera atau jalan lintas nasional ini, biasanya aktivitas masyarakat itu apalagi saat Ramadan itu kan banyak beraktivitas ketika sore dan malam hari. Namun ketika siang atau pagi itu memang aktivitas masyarakat lebih sedikit. Jadi di jalan lintas, baik itu di tol dan jalan-jalan lintas nasional itu biasanya lebih sunyi, dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mudik lebih awal begitu, agar sampai juga tidak terlalu terburu-buru untuk mengejar waktu sampai di tempat tujuan, begitu Mas. Ya, Mas Anugrah, yang sebagai salah satu pintu tol Tebing Tinggi ini sebagai pintu tol terpadat ya di wilayah Sumatera, upaya apa yang dilakukan oleh pihak pengelola tol agar bisa terus memberikan layanan dan kenyamanan kepada para Oke, baik Mas, ini memang baik itu dari JMKT, kemudian dari Waskita sendiri sudah melakukan sejumlah persiapan ya, dan ini memang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Ini sesuai dengan arahan Kapolda Sumatera Utara sendiri yang sudah secara resmi
menggunakan ruas tol ini sampai tanggal 2 Mei. Nah, ini memang sudah dilakukan. Ini ada perubahan jalur arus lalu lintas ini, seperti salah satunya itu di jalur pintu masuk gitu. Jadi biasanya di sini di jalan tol Tebing Tinggi menuju Kota Medan ini ruas masuk atau jalan masuk dan keluar itu biasanya bersampingan ya Mas. Namun pada hari ini dibuka ruas pintu tol untuk keluar yang baru, yang itu ada di melewati underpass atau flyover ya, yang sudah diselesaikan sejak tahun Januari 2023 kemarin. Jadi untuk mengantisipasi kemacetan di jalan nasional, yaitu pertemuan antara kendaraan yang hendak masuk dan hendak keluar ini, jadi kemudian dibagi. Jadi kendaraan yang hendak keluar nanti menuju jalur keluar biasa, dan untuk yang masuk itu menuju jalur pintu tol yang baru digunakan begitu. Selain itu juga di jalan lintas nasional begitu, yang berdekatan langsung dengan pintu masuk dan pintu keluar pintu tol begitu, ini polisi sudah melakukan atau membuka 6 pos pengamanan dan pelayanan itu untuk mengantisipasi kemacetan begitu Mas. Jadi nanti ketika memang ada terjadi kemacetan, polisi akan mengurai kemacetan itu sesuai karena di situ sudah terdapat pos pengamanan dan pos pelayanan yang sudah dipersiapkan. Begitu juga di sejumlah jalan nasional yang ada di Kota Tebing Tinggi, ini nanti akan digunakan biasanya ketika sore, ketika macet itu nanti akan diberlakukan rekayasa lalu lintas, seperti salah satunya itu memberlakukan one way atau sistem satu arah bagi kendaraan yang hendak masuk dan keluar dari Kota Tebing Tinggi. Begitu Mas. Baik, terima kasih laporannya dari rekan Anugrah Nasution yang sangat lengkap sekali. Memang rekan Tribuners, pintu tol Tebing Tinggi sendiri merupakan salah satu pintu tol paling padat ya untuk di wilayah Sumatera Utara, terutama jalur Sumatera. Rekan Anugrah Nasution, terima kasih atas laporannya. Semoga para pemudik memanfaatkan jalur pintu tol Tebing Tinggi Medan bisa sampai di tujuan dengan selamat. Terima kasih atas laporannya. Rekan Tribuners semua, kita akan lanjutkan lagi laporan arus mudik breaking news arus lebaran di wilayah Sumatera pada Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Kali ini saya akan menghubungi rekan kita di Sumatera Barat, tepatnya di Jalan Lintas Pekanbaru Bukit Tinggi dengan Bung Alif Ilham Fajriadi. Halo Bung Alif. Halo Bung. Halo Bung Alif. Ya Bung. Iya, saat ini rekan kita dari Tribun Padang, Alif Ilham Fajriadi sudah berada di Baso, tepatnya di Jalan Lintas Pekanbaru Bukit Tinggi yang merupakan salah satu jalur cukup padat untuk arus mudik, terutama dari wilayah Riau ke Sumatera Barat. Mungkin bisa melaporkan situasi terkini dari lapangan, Bung Alif. Silakan laporannya, Bung Alif. Terima kasih Bung, dapat saya laporkan untuk arus mudik pada hari kedua mudik lebaran ini. Terpantau situasi arus lalu lintas di jalur lintas Pekanbaru Bukit Tinggi itu terpantau lancar, dan hal ini bisa dilihat dari pantauan tribunpadang.com dari padatnya kendaraan yang datang. Dan memang menurut laporan yang di Tribun Padang akan terjadi macet, cuman itu diminimalisir dengan sistem one way yang telah dibentuk oleh Polda Sumatera Barat. Kemana untuk sistem one way ini bakal mempermudah pemudik khususnya untuk melewati jalur di Cicin Bukit Tinggi atau Padang Bukit Tinggi, dan itu akan berdampak juga kepada kondisi arus lalu lintas di arah Pekanbaru Bukit Tinggi ini. Nah, dari informasi yang di Tribun Padang juga terdapat 2 pos khususnya pos besar untuk pengamanan lalu lintas di jalur Baso ini, karena yang pertama itu dipakai di Simpang Tanjung Alam dan Simpang Baso, dan untuk arus dalam kota sendiri, dalam kota Bukit Tinggi sendiri, khusus untuk transportasi masyarakat sendiri, Satlantas Polresta Bukit Tinggi merekomendasikan untuk pengendara yang melakukan mudik lebaran untuk dapat
tidak melalui kota Bukit Tinggi jika tidak memiliki kepentingan di dalam kota. Sebab ketika kendaraan pemudik masuk dan datang ke wilayah dalam kota Bukit Tinggi, hal itu bakal berisiko terhadap macet. Jadi untuk itu bagi pengendara mudik yang datang dari arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat, itu untuk bisa melalui kawasan Sungai Bua dan sekitarnya. Terima kasih. Berikut laporannya. Ya, Bung Alif, kita tahu bahwa jalur Baso ini, jalur yang tadi Bung Alif laporkan bahwa ini jalur paling padat ya, terutama untuk wilayah hubungan antara wilayah Riau dengan Sumatera Barat ya. Nah, Bung Alif, kalau boleh tahu, Bung Alif bisa memberikan informasi terutama bagi pemudik yang akan melewati jalur ini. Pada pagi harikah, siang harikah, atau malam harikah? Di sana yang cukup padat sehingga mungkin warga yang akan mudik bisa mengambil waktu yang tepat supaya tidak terjebak pada kepadatan arus mudik, Bung Alif. Oke, terima kasih. Kalau untuk informasi yang diimpun Tribun Padang di lokasi posko pada tadi pagi, informasi yang didapatkan itu intensitas pemudik atau kendaraan pemudik yang mulai padat di kawasan jalur Baso itu dimulai pada sore hari. Jadi kenapa pada sore hari? Karena pada waktu sore hari itu kendaraan yang datang dari arah Pekanbaru menuju Bukit Tinggi itu meningkat kapasitasnya dikarenakan yang pertama itu menyangkut tentang kondisi jalan, karena dari beberapa pemudik ada yang memutuskan untuk datang dari arah Pekanbaru pada pagi hari gitu. Jadi dia berkemungkinan menurut estimasi bakal sampai di wilayah itu pada sore hari gitu. Dan pada sore hari ini aktivitas masyarakat di sekitar, karena itu juga masuk kepada jalan umum masyarakat sekitar. Jadi banyak kendaraan dari masyarakat yang ingin misalnya melakukan belanja keluar dan sebagainya, itu juga memenuhi jalan di Baso. Seperti itu, Bung. Bung Alif, artinya mungkin Bung Alif bisa memberikan sedikit tips atau saran bagi para pemudik, karena kita tahu bahwa jalur ini merupakan jalur sangat padat sekali dan kemungkinan mungkin nanti malam akan menjadi puncak ya, dari kepadatan. Mungkin Bung Alif bisa memberikan tips, saran misalnya adakah jalur alternatif lain atau ada posko apa yang bisa membantu bagi para pemudik, Bung Alif? Silakan, Bung Alif. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bung. Kalau untuk jalur alternatif pemudik lain, jika pemudik dari arah Pekanbaru menuju Bukit Tinggi itu datang tujuannya adalah ke Batu Sangkar ataupun ke Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya, itu bisa melalui simpang Tanjung Alam yang mengarah langsung menuju ke Batu Sangkar, yang mana pemudik tidak akan melewati kota Bukit Tinggi dahulu. Artinya pemudik langsung langsung sampai ke Batu Sangkar. Tepatnya itu lokasinya itu di sebelum pos Tanjung Alam, tepatnya di Simpang Baso. Yang mana di Simpang Baso ini jika datang dari arah Pekanbaru atau Payakumbuh itu berada di sebelah kiri. Nanti pemudik bakal langsung untuk sampai ke Tanah Datar. Nah, jika pemudik datang dan menuju ke Kota Padang, maka rekomendasi dari Tribun Padang berdasarkan informasi di lapangan, itu pemudik bisa mengambil arah ke Sungai Buat atau melalui jalur Malala, karena dua jalur itu terpantau sepi pemudik karena lokasinya yang lumayan jauh. Rutenya memang lumayan memakan waktu, cuman cukup efektif untuk menangkal kemacetan. Nah, satu lagi yang terakhir itu terkait dengan sistem pemakaian jamnya. Rekomendasi Tribun Padang itu pemudik dapat memasuki kawasan Sumatera Barat, tepatnya pada pukul 12 hingga pukul 12 hingga pukul 16.00, karena pada pukul itu one way diberlakukan. Artinya jalur satu arah diberlakukan dan itu bakal mempermudah pemudik untuk mendapatkan aksesnya supaya tidak macet. Jadi di luar dari pukul 12 sampai pukul 16.00 itu jalur one way atau jalur satu arah tidak berlaku lagi. Jadi
riskan ataupun berisiko terjadinya macet. Begitu, Bung. Iya, terima kasih Bung Alif, laporannya yang sangat bermanfaat sekali, jadi bisa dimanfaatkan bagi para pemudik, bisa memanfaatkan tips tadi atau bisa melakukan jalur alternatif dan juga waktu-waktu yang tepat agar tidak terjebak pada kemacetan arus lalu lintas. Terima kasih atas laporannya Bung Alif dari Baso, tepatnya di Jalan Lintas Pekanbaru Bukit Tinggi. Semoga para pemudik bisa selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul dengan keluarga berlebaran. Terima kasih laporannya Bung Alif. Rekan Tribuners, demikianlah laporan breaking news arus lebaran wilayah Sumatera dari 10 titik yang ada di wilayah Sumatera. Langsung hari ini dan juga bagaimana kondisi terkini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi para rekan Tribuners, terutama yang akan mudik berlebaran untuk menuju ke kampung halaman. Dari studio Tribun Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan Tribuners semua, dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.